Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Penatua Desi Balo. Tema renungan kita, Merdeka di dalam Kristus. Adapun bacaan Alkitab diambil dari Galatia 5 ayat 1a dan Yohanes 13 ayat 15. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari baru pemberian Tuhan. Kami boleh menikmati hari baru, semua itu adalah anugerah Tuhan semata. Bapa, kami selalu rindu untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, namun kami sering pula jatuh dan jatuh lagi. Tolong kami Bapa, rangkul kami, bentuk hati kami, mampukan kami ya Tuhan. Ini kami yang saat ini mau mendengarkan firman-Mu, perbarui hati kami ya Tuhan, ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita menapaki bulan yang baru, bulan Agustus, bulan di mana tepatnya tanggal 17 Agustus, bangsa kita merayakan kemerdekaannya. Mulai hari ini, kita juga akan semakin sering melihat merah putih berkibar di berbagai sudut negeri. Rumah-rumah berhias, umbul-umbul berdiri di sepanjang jalan, gapura dipercantik bahkan hingga ke desa-desa. Warga bergotong royong mempersiapkan lingkungan untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia. Wajah negeri ini berubah menjadi lebih semarak. Saudara, di tengah berbagai perbedaan dan keragaman yang ada, bulan Agustus selalu menghadirkan semangat kebersamaan. Orang-orang bekerja bersama tanpa banyak mempersoalkan perbedaan suku, agama, maupun latar belakang. Semua ingin menyambut hari kemerdekaan dengan sukacita. Namun di balik semarak itu tersimpan pula sebuah harapan. Kiranya keindahan yang tampak di depan mata tidak berhenti sebagai hiasan semata. Kiranya semangat persatuan yang terlihat di jalan-jalan juga sungguh hadir dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Indonesia benar-benar menjadi bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Sebuah harapan yang menggetarkan. Bagaimana tidak, setiap hari kita dihadapkan pada berbagai berita yang mengusik hati. Penyalahgunaan kepercayaan, korupsi, kekerasan, pelecehan, dan berbagai bentuk ketidakadilan masih menjadi bagian dari pergumulan bangsa ini yang terus menjadi berita di media sosial dan televisi, bahkan yang hadir dekat sekali dengan mata kita. Tidak sedikit orang mulai kehilangan kepercayaan pada mereka yang seharusnya menjadi teladan. Melihat kenyataan itu, mungkin kita bertanya, mengapa semua ini terus terjadi? Apakah Tuhan tidur? Firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat lebih dalam. Masalah sebuah bangsa seringkali tidak bermula dari kurangnya aturan atau kurangnya orang yang pandai. Apalagi karena Tuhan tidur. Tentu tidak. Bangsa Indonesia, bangsa kita punya begitu banyak orang cerdas. Namun kecerdasan saja tidak cukup bila tidak disertai karakter yang kokoh. Ketika hati tidak dijaga, kepercayaan dapat disalahgunakan. Ketika hati tidak dibentuk, kekuasaan dapat berubah menjadi alat untuk memenuhi kepentingan diri atau kelompok. Bukankah segala sesuatu berawal dari hati? Karena itu Rasul Paulus berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Galatia 5 ayat 1a. Saudara, kemerdekaan yang diberikan Kristus bukan hanya membebaskan kita dari hukuman dosa. Kristus memerdekakan kita dari kesombongan, iri hati, ego, dan juga supaya kita mengerjakan banyak hal dengan hati yang penuh kasih. Sehingga volume aktivitas mungkin saja kecil, tetapi dapat berdampak besar. Yang dikerjakan mungkin saja banyak dan kita tidak burn out. Kita tidak menjadi berhasil dalam merampungkan tugas tetapi gagal menyenangkan hati Tuhan. Kemerdekaan yang diberikan Kristus kita rawat, kita hidupi sehingga menjadi awal dari sebuah kehidupan yang sesungguhnya.
Sadarkah kita bahwa setiap hari, setiap detik Tuhan sedang berkarya di dalam hati kita? Ia sedang membentuk kita menjadi pribadi yang sabar, jujur, rendah hati, setia, dan penuh kasih. Pertanyaannya, apakah saya masih bersedia dibentuk? Pertanyaan ini menjadi sangat penting untuk kita renungkan secara khusus bagi kita, umat Tuhan dalam kehidupan bergereja. Saudara-saudara, sejatinya gereja bukan sekadar tempat kita datang untuk beribadah. Gereja adalah tempat Tuhan membentuk umatnya. Melalui komunitas gereja, kita belajar menerima perbedaan, belajar menghargai orang yang tidak sependapat, belajar mengampuni ketika terluka, belajar tetap mengasihi ketika tidak diperlakukan sebagaimana yang kita harapkan. Namun ironinya, bahkan dalam komunitas segereja sekalipun, kita masih cukup sering menemukan, melihat, dan merasakan hilangnya kasih Kristus, atau bahkan mungkin kitalah oknum yang masih berkeras hati itu. Kita masih tidak mampu mengolah emosi, kita masih sering merendahkan orang lain, masih sekadar menghias kata untuk mengelak melakukan apa yang kita tahu baik dan menjadi kerinduan Tuhan. Kesibukan melayani tidak berjalan seiring dengan pertumbuhan karakter. Masih sering kita temui dan rasakan bahwa semangat melayani tidak diiringi dengan kerendahan hati. Masih sering keinginan untuk melayani terkontaminasi oleh keinginan untuk diakui. Melukai saudara sepelayanan yang berjalan bersama masih mewarnai kehidupan bergereja. Saudara, firman Tuhan hari ini tidak mengajak kita menilai orang lain, tetapi mengajak kita untuk bercermin. Apakah pelayanan saya membuat orang lain semakin merasakan kasih Kristus? Apakah kehadiran saya membawa damai atau justru menjadikan luka? Apakah saya melayani karena mengasihi Tuhan, atau pelayanan saya pakai menjadi media untuk sekadar mendapatkan penghargaan manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini menuntun kita untuk melangkah dengan lebih baik lagi, untuk bersedia dibentuk olehnya. Yesus berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Bukan banyaknya pelayanan yang pertama-tama menjadi kesaksian gereja, melainkan kasih yang nyata dalam relasi. Kasih yang menghargai, kasih yang tidak mempermalukan, kasih yang tidak iri terhadap keberhasilan sesama, kasih yang membangun bukan menjatuhkan, kasih yang tetap rendah hati sekalipun dipercaya melakukan banyak hal. Selama bulan Agustus ini, setiap kali kita melihat merah putih berkibar, biarlah kita mengingat bahwa bukan hanya rumah dan lingkungan yang perlu berhias, hati kita pun perlu berhias. Berhiaskan kasih, berhiaskan kejujuran, berhiaskan kerendahan hati, berhiaskan kesabaran, berhiaskan pengampunan. Sebab dari hati yang dibentuk oleh Kristus akan hadir umat yang saling menguatkan, keluarga yang penuh damai, masyarakat yang saling percaya, dan bangsa yang semakin berdaulat, adil, dan makmur. Kiranya sepanjang bulan kemerdekaan ini kita tidak hanya merayakan kemerdekaan bangsa, tetapi juga terus mengalami kemerdekaan yang dikerjakan Kristus dalam hati kita. Sebab ketika hati dimerdekakan Kristus, hidup kita akan menjadi berkat bagi gereja, masyarakat, dan Indonesia. Merdeka di dalam Kristus. Tuhan memampukan. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk sapaan-Mu bagi setiap kami mendengar dan kami tertunduk. Kami telah banyak menyakiti hati Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, perbaharuilah kami, topang, tuntun, sertai dan berkatilah setiap kami untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami.
menjadi berkat untuk memulihkan negeri kami yang kami mulai dari lingkungan terkecil dan terdekat kami, gereja dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Selamat berproses saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.